Halo teman-teman, senang sekali bisa ketemu di sesi ini. Sebelum kita mulai, saya mau tanya. Pernah nggak sudah belajar semalaman sampai begadang, tapi pas nilai keluar kok, nilainya kok merah nih, nilainya kok jelek. Rasanya kayak semua usaha sia-sia. Kita jadi mikir, apa aku memang nggak pinter ya? Atau nanti ya, awalnya saya yakin banget, wah ini pilihan jurusan yang tepat, fakultas yang tepat. Tapi dengan berjalannya waktu, semester 2 mulai jalan, semester 3 dilalui, mulai sadar, kok ini kayaknya bukan passion aku ya. Lalu jadi bingung ini, mau lanjut atau pindah? Atau ada yang pernah merencanakan masa depan dengan seseorang, kok tiba-tiba putus ini. Rasanya bukan cuma kehilangan doi, tapi juga teman cerita. Dan semangat kuliahnya jadi turun oleh karena kehilangan orang untuk bisa bercerita. Apakah kalian juga pernah mencoba bergabung di sebuah kelompok di sekolah, tapi selalu merasa seperti orang asing ya, nggak diajak, nggak dianggap, dan akhirnya merasa sendirian. Nah selain itu, apakah juga teman-teman pernah ini, saking sibuknya tugas, organisasi, atau mungkin nggak melakukan semuanya itu cuma nongkrong di sana, lama sekali nongkrongnya, akhirnya waktunya jarang untuk berdoa, jarang membaca firman Tuhan. Lama-lama kok hatinya jadi kering ya, kita nggak sadar bahwa hubungan jadi jauh dengan Tuhan, merasa jauh dengan Tuhan. Atau lihat teman-teman yang aktif pelayanan, hafal baca ayat, firman Tuhannya menguasai, pinter jadi MC, sementara kok kalau dilihat, aku ini gimana ya kok jadi minder ini, aku kok nggak rohani seperti mereka. Akhirnya merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Atau pernahkah mau mencoba presentasi, mau ikut lomba tapi ragu, aku pasti gini nggak akan bisa ini. Akhirnya nggak pernah mulai karena sulit untuk percaya diri. Pernah nggak saat diminta presentasi di depan kelas tangan mulai berkeringat, suara bergetar, pikiran dipenuhi rasa takut karena takut dinilai bodoh. Padahal sebenarnya materi dikuasai nih, tapi rasa minder itu membuat potensi yang dimiliki tidak keluar sepenuhnya. Jadi kok aku merasa tidak cukup baik ya? Atau pernahkah di kelas yang aktif kita jadi lebih pendiam, sering merasa tertinggal, padahal bukan berarti kita nggak punya potensi, kita punya potensi hanya karena minder, merasa pemalu, merasa introvert, wah saya ini nggak bisa ini, saya gagal. Atau pernahkah ya dapat info lomba-lomba tertentu, ada beasiswa, seminar, kesempatan belajar, tapi langsung mikir ini, itu buat orang yang pintar aja, aku nggak akan kepilih ini. Padahal belum dicoba, sudah nyerah duluan. Atau pengalaman di dalam keluarga, seringkah teman-teman dibandingkan dengan saudara, dengan anak tetangga, tuh si A nilainya bagus, tuh si B udah diterima di universitas negeri, kok kamu kok kayak gitu ya? Nah rasanya kayak hidup kita ini seperti kontes Indonesian Idol, tapi jurinya tetangga, ayah atau ibu. Akhirnya kita mikir, udahlah, memang aku ini memang kalah dari awal. Aku memang kalah dari mereka, jadi ngapain harus berusaha? Pernahkah kita merasa karena orang tua kita bukan orang tua yang hidupnya harmonis, mereka bercerai, keluarga kita broken home, kita langsung merasa, wah ini aku pasti juga nggak bisa punya masa depan yang baik. Karena masa laluku juga udah jelek. Bagaimana mungkin aku bisa punya masa depan yang baik? Teman-teman, kalau pernah mengalami, nggak usah malu. Itu wajar banget. Karena semua orang pasti pernah mengalaminya. Teman-teman, kita semua pernah mengalami yang namanya gagal. Dan rasanya pasti nggak enak ya. Bikin kita pengen berhenti. Tapi saya mau ingatkan satu kalimat, gagal itu manusiawi. Menyerah itu opsional.
Artinya apa? Artinya gagal itu wajar, normal. Karena dari gagal itu kita belajar. Tapi kalau menyerah itu adalah opsional, pilihan kita. Dan pilihan itu ada di tangan kita. Kapan dikatakan gagal? Kalau kita mau jujur, seperti contoh sebelumnya, semua orang pasti pernah gagal. Tapi kapan sih sesuatu itu bisa disebut gagal? Secara sederhana, gagal itu adalah ketika harapan atau tujuan yang sudah kita tetapkan tidak tercapai. Tapi ingat ya, bahwa gagal ini bukan berarti akhir dari segalanya. Dia cuma satu episode dari perjalanan panjang hidup kita. Contohnya, satu saat di mana kita kuliah, kita punya target IPK. IPK itu nanti kalau kuliah ya, itu adalah indeks prestasi kita. Di semester ini 3,7. Harapannya seperti itu, targetnya seperti itu, tapi ternyata hasilnya cuma 2,9. Atau, wah ini PDKT 3 bulan, wah ini sama orang, wah cantik sekali ini ya. Tapi kok kemudian setelah 3 bulan ini ujung-ujungnya ditolak. Ini juga sebagai sebuah pengalaman kegagalan. Itu bukan akhir segalanya. Satu episode di sepanjang perjalanan hidup kita, hanya satu episode. Bisa jadi teman-teman di sini ya masuk kuliah, jurusan pilihan orang tua, atau mungkin masuk di fakultas ini oleh karena temanku juga di sini. Tapi itu kok ternyata ya setelah aku jalani nanti ternyata nggak bahagia ini, nggak nyaman ini. Nah ini adalah satu episode juga di dalam perjalanan panjang hidup kita. Dan ketika kita ngalami itu rasanya sebagai momen-momen yang pahit sekali. Ada kecewa, ada sedih, jengkel, marah. Tapi satu hal yang perlu kita sadari adalah kegagalan itu adalah satu episode sementara atau status sementara. Kecuali kemudian kita menganggapnya sebagai status yang menetap, itu adalah keseluruhan hidup kita dan kemudian kita memutuskan untuk berhenti. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa itu keberhasilan dan kegagalan? Kalau kita sudah tahu kegagalan itu pasti ada. Kenapa sih kita masih sering jatuh di lubang yang sama? Kenapa kok kegagalan itu seperti datang lagi, besok datang lagi, kok terus-menerus kegagalan itu terjadi di dalam hidup kita? Ya, jadi kalau kita mau jujur memang ada dua kata ini, kegagalan dan keberhasilan. Sering kita dengar. Tapi maknanya kadang-kadang hanya sebatas di kepala, belum sampai di hati kita. Sementara kalau keberhasilan itu adalah tercapainya atau bahkan melampaui tujuan atau harapan. Dan bagaimana respon kita kalau kita mengalami kegagalan? Ya, respon emosional kita pasti kita akan merasa frustasi, kecewa, malu, sedih. Ya, itulah yang kita alami. Tapi kalau kita berhasil melakukan sesuatu, respon emosional kita adalah wah, lega. Kita merasa puas, kita merasa bangga. Dan kemudian itu menimbulkan citra sosial, menilai diri kita. Bahwa kita kalau gagal, maka citra sosial kita adalah sering dianggap negatif oleh teman, keluarga, atau mungkin juga masyarakat yang lebih besar. Tapi kalau kita berhasil, citra sosial kita menjadi lebih tinggi ya. Menjadi orang yang diidolakan, orang yang dihargai, orang yang diapresiasi. Itu yang kita alami. Tapi sebenarnya keberhasilan dan kegagalan itu punya fungsi kedua-duanya ya. Fungsi sebenarnya dari kegagalan adalah sebagai sarana untuk belajar, untuk pengingat, dan untuk memurnikan motivasi kita. Jadi kegagalan itu juga punya fungsi. Sama seperti keberhasilan itu juga punya fungsi. Kegagalan maupun keberhasilan keduanya punya fungsi. Dan keberhasilan adalah itu berfungsi sebagai bukti bahwa aku ini sudah kerja keras. Bahwa strategiku itu sudah efektif. Aku berhasil dengan apa yang aku lakukan karena aku punya strategi. Jadi kalau kita lihat, memang kelihatannya keberhasilan itu manis, enak, membuat kita bangga. Sementara kadang-kadang sering kita melihat perspektif yang salah
bahwa kegagalan itu memang ya rasanya pahit, memalukan, frustasi, kecewa, bahkan bikin kita minder. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan ya. Kegagalan tadi sebenarnya punya fungsi yang luar biasa. Kita bisa jadi, ya dia bisa jadi guru yang jujur, yang menunjukkan bagian mana yang harus kita perbaiki. Memurnikan motivasi kita dan mempersiapkan kita untuk keberhasilan berikutnya. Sebaliknya, keberhasilan pun punya fungsi penting. Dia menjadi bukti bahwa saya sudah bekerja keras. Strategi kita berhasil. Kita sudah punya strategi yang kita upayakan dan memang akhirnya hasilnya efektif. Dan itu menjadi bukti bahwa ada pertolongan Tuhan yang bisa membawa kita kepada tujuan. Jadi, di sini kalau kita lihat sebenarnya keberhasilan dan kegagalan bukan cuma melihat hasil akhirnya yang penting, tetapi di dalamnya ada proses yang kita jalani dan itu jauh lebih berharga. Dan itu kita alami melalui proses kegagalan. Kegagalan bisa terjadi oleh karena faktor internal atau dari dalam diri kita. Jadi kegagalan itu bisa jadi karena kita kurang persiapan. Misalnya ujian, belum belajar maksimal. Kalau di mahasiswa disebut dengan SKS, sistem kebut semalam. Wah, kalau cuma dikebut semalam itu ya nggak mampu di sini ya. Untuk otak kita itu menerima informasi banyak, nggak mampu kita. Karena kemampuan untuk kita menerima informasi di otak kita itu nggak bisa dalam waktu yang pendek. Hanya dalam waktu yang singkat, sistem kebut semalam. Ya itu karena kurang persiapan ya, akhirnya hasilnya tidak maksimal. Presentasi tanpa latihan. Ya akhirnya kalau ditanya bingung, ini nggak tahu jawabannya. Ya, karena nggak ada latihan begitu ya, karena kita kurang persiapan dan itu persoalannya ada di dalam diri kita. Kedua, kenapa kita gagal dan faktornya di dalam diri kita yaitu tidak disiplin. Sering menunda pekerjaan, mudah terdistraksi, itu yang membuat akhirnya kita nggak disiplin, teralihkan oleh yang lain. 3, mental cepat menyerah. Begitu menghadapi rintangan, langsung mundur. Ya. Seperti kura-kura ya, masuk keluar kepalanya ketika ada sesuatu yang menakutkan, kepalanya langsung masuk ke dalam, mundur dia. Nah ini orang yang bersembunyi kemudian. Berikutnya adalah tujuan yang tidak realistis. Targetnya terlalu tinggi, tapi tanpa strategi yang masuk akal. Dan kadang-kadang itu faktor personal, faktor kepribadian. Kita pengennya tinggi, tapi cara-caranya nggak mampu ini sebenarnya, nggak bisa, ini nggak masuk akal. Jadi tujuannya tidak realistis ketika kita membuatnya. Atau bisa jadi memang kita kurang keterampilan atau pengetahuan. Jadi melakukan sesuatu, memaksakan diri melakukan hal yang belum kita kuasai tanpa kita belajar lebih dulu. Sudah dicoba, ya itu baik juga. Tetapi kalau kita kurang keterampilan, kurang pengetahuan, bisa jadi kita gagal. Nah ini faktor-faktor internal, faktor-faktor di dalam diri kita yang sering membuat kita gagal. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor dari luar diri kita. Nah ini adalah faktor yang datang bisa jadi dari lingkungan atau kondisi yang kita hadapi. Misalkan situasi keluarga yang broken home, tekanan orang tua kita yang berlebihan membuat kita nggak bisa berpikir. Akhirnya kita bisa jadi gagal oleh karena kondisi di dalam keluarga kita. Lingkungan yang kurang mendukung, tidak ada support system, atau justru banyak lingkungan itu yang menjatuhkan mental kita, teman atau komunitas justru yang melemahkan semangat. Bisa jadi juga faktor luar yang lain adalah persaingan ketat. Banyak orang yang kemampuannya setara atau lebih tinggi di bidang yang sama. Jadi karena mungkin kita sudah pinter, tetapi di atas kita ada orang-orang yang lebih pinter ini. Jadi ketika kita menjadi orang yang pinter, sementara persaingannya adalah orang-orang yang lebih pintar, maka ya sudah kita berada pada posisi di bawah dan kita gagal. Nah, mungkin di antara kalian ada yang kemarin ikut SNBT. Kalian pintar, tapi ternyata di luar sana itu banyak pesaing-pesaing yang lebih pintar. Jadi bukan karena nilainya jelek,
tapi nilainya kalah dengan orang-orang yang ini lebih daripada teman-teman di sini, sehingga tidak masuk SNBT misalkan itu. Jadi persaingan ketat. Kita gagal oleh karena persaingan yang sangat ketat. Selain itu, kegagalan juga bisa disebabkan karena ketidakadilan atau diskriminasi. Kita diperlakukan secara berbeda oleh karena kita punya latar belakang tertentu, suku tertentu, gender tertentu, status tertentu, sehingga kita diperlakukan secara berbeda. Dan itu bisa jadi membuat kita gagal. Hal lain adalah kondisi yang tidak terduga, ya. Jadi ini sakit, bencana alam, situasi darurat yang mungkin akan mengganggu rencana kita atau peristiwa besar lain. Kita mungkin sudah punya target di awal, tetapi di tengah jalan kondisi berubah. Sakit, beberapa bulan sakit, kita sudah punya target awal, nanti kita berhasil di ini, tapi kemudian sakit beberapa bulan dan akhirnya kita nggak bisa apa-apa. Rencana jadi tidak relevan lagi oleh karena perubahan situasi dan akhirnya kita gagal. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan singkatnya adalah kegagalan seringkali adalah itu campuran, bisa jadi antara kesalahan kita sendiri maupun juga dari faktor luar yang kita nggak bisa kontrol. Tapi kabar baiknya untuk faktor internal ini bisa kita kendalikan untuk kita perbaiki. Dan untuk faktor eksternal, ya kita harus belajar untuk beradaptasi. Nah, berikutnya teman-teman, apa itu manajemen kegagalan? Manajemen kegagalan adalah kemampuan untuk kita mengenali kegagalan, menerimanya dengan lapang dada, memprosesnya dengan pikiran yang sehat dan belajar dari situ, lalu memanfaatkan pengalaman itu untuk kita bertumbuh. Ya. Jadi bukan cuma ya udahlah ya saya jalan terus saja, tapi kita kenal, kita terima, kita proses, manfaatkan pengalaman kegagalan itu untuk bertumbuh. Nah, ini yang dimaksud dengan manajemen kegagalan. Jadi ini bukan soal bagaimana caranya kita menghindari kegagalan, karena kita mau ya, kita siap ya, kita siapkan apapun juga, tapi kita harus sadar bahwa kegagalan itu tetap bisa datang. Bagaimanapun siapnya diri kita, sebaik apapun kita, kegagalan itu tetap bisa datang. Jadi kita perlu kelola, kita perlu manajemen untuk kegagalan. Teman-teman, kalau kita hidupnya terlalu aman terus, biasanya kita jadi menjadi orang yang tidak berkembang. Ya, kemudian ketika kita gagal, wah hancurlah hidup kita. Jadi biasa kalau kita sudah terlalu aman itu, satu kali kegagalan membuat semuanya kayaknya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, karena itu kalau kita bicara manajemen kegagalan, yang penting adalah bagaimana kita mengelola kegagalan itu supaya kegagalan itu tidak menjadi batu pemberat, ya, jadi batu yang berat, pemberat untuk hidup kita. Tapi justru kegagalan itu menjadi batu pinjakan. Jadi kita gagal itu menjadi batu pinjakan untuk kita menaik ke level berikutnya. Kalau di level berikutnya ada kegagalan, itu batu pijakan lagi untuk kita naik level berikutnya. Jadi tujuannya jelas ya, ini bukan menghapus kegagalan, tapi mengelola dan mengatasinya supaya ketika kita jatuh, kita tahu bagaimana caranya bangun lagi. Dan kegagalan itu adalah sebagai sebuah batu, ya, sebagai pijakan kita. Sebagai ilustrasi lain, ya, gagal itu seperti hujan. Maka manajemen kegagalan itu seperti payung atau jas hujan. Hujannya tetap ada, kegagalan tetap ada, tetapi kita akan nggak kebasahan ya, nggak basah parah-parah, dan kita bisa terus berjalan. Kita nggak terhalang oleh hujan itu, kita nggak terhalang oleh kegagalan itu, karena kita sudah menyiapkan dan itulah payung kita, ya, manajemen kegagalan. Ya, kegagalan itu bukan cuma masalah hasil, ya, nggak sesuai target, nah, kita harus persiapkan. Ya, kadang kegagalan itu tadi ya bisa berupa rasa kecewa, rasa nggak percaya diri, atau bahkan berhenti sama sekali mencoba. Makanya manajemen kegagalan ini nggak cuma bicara strategi, tetapi juga soal mentalitas kita.
Ingat ya bahwa kegagalan itu bukan akhir. Itu cuma tanda koma di perjalanan, bukan titik. Artinya cerita kita masih bisa berlanjut. Dan kita punya kesempatan untuk memperbaiki, belajar, dan mencoba lagi. Ingat ya bahwa kegagalan itu bukan akhir. Ia bukan tembok buntu yang menghentikan langkah kita. Melainkan kegagalan itu persimpangan yang mengarah kita untuk cari jalan lain ini. Sama seperti GPS ya, kalau di ponsel itu memberitahu kita rute Anda harus berubah. Jadi tujuannya nggak hilang ini. Tapi kita hanya perlu memutar sedikit. Mungkin juga memutarnya agak panjang. Hidup kita pun begitu. Kegagalan hanyalah cara Tuhan untuk mengajak kita melihat ini ada sudut pandang lain. Kalau pada satu sisi ini kok mentok, ya perlu ini ada sudut pandang yang lain. Ada hal baru. Dan itu menjadikan kita pribadi yang lebih siap untuk mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Ingat, sekali lagi, kegagalan itu bukan akhir. Saya ilustrasikan itu seperti tukang kayu. Tukang kayu itu bisa salah potong papan ya. Jadi potongannya itu tidak bisa kembali seperti semula. Tetapi potongan itu bisa kita poles sedemikian rupa, bisa disambung, bisa dibuat desain baru yang lebih indah dari rencana awal. Memang ada penyesuaian. Dan kegagalan itu bisa jadi akan memaksa kita untuk berkreasi, menemukan cara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Teman-teman, sebagai contoh, Thomas Alva Edison, tentu kalian tahu, pernah gagal. Berapa kali gagal? Ribuan kali dia mencoba untuk membuat apa yang namanya lampu. Dia buat bola lampu. Buat dia, setiap kegagalan bukan bukti bahwa dia nggak bisa. Tapi bukti bahwa dia baru menemukan ada satu cara ini. Tapi satu cara ini nggak berhasil ini. Lalu dia kelola kegagalannya. Dia coba perbaiki. Bukan cara yang ini. Cara yang B. Cara yang C. Dia perbaiki. Dan hasilnya memang butuh ribuan kali. Hasilnya apa? Lihat. Dunia jadi terang sampai sekarang. Jadi, saat kita bicara soal manajemen kegagalan, kita bicara soal mentalitas, skill hidup, tetap terus maju. Ada satu kegagalan, berlanjut lagi, kegagalan, berlanjut lagi. Meskipun ya, kita tahu bahwa jalannya nggak enak, nggak mulus. Itulah manajemen kegagalan. Nah, bagaimana teman-teman kita mencegah supaya kita tidak sering gagal ya. Jadi bagaimana kita mencegah kegagalan? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa menghindari, tapi kita bisa mengurangi resikonya, meminimalkan dampaknya dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kenali diri. Sadari kelebihan-kelebihan kalian. Ya, itu bisa menjadi modal sukses. Seperti kemampuan-kemampuan tertentu, karakter positif tertentu, atau jaringan relasi tertentu. Tapi juga tidak hanya kelebihan, pahami kekurangan kalian. Keterbatasan yang mungkin bisa menjadi penghambat, misalnya keterampilan yang saya belum kuasai, kelemahan fisik, kecenderungan sifat tertentu yang jelek dan itu menjadi kelemahan kita. Nah, contohnya ya, kalau kita tahu kita mudah terdistraksi, maka kita perlu belajar mengatur lingkungan kerja yang minim gangguan. Nah, karena kita tahu ini, kelemahan saya adalah orang yang mudah terdistraksi. Karena itu ya harus mengatur ini supaya minim gangguan, supaya segala gangguan itu hilang, lenyap, tenang misalkan itu. Karena kita tahu kelemahan kita. Kedua, yang bisa kita lakukan untuk mencegah kegagalan adalah tetapkan tujuan realistis dan terukur. Ya, tujuan realistis berarti sesuai dengan kondisi kita ya. Terukur itu artinya ada indikator keberhasilan yang jelas. Saya katakan lagi, indikator keberhasilan yang jelas. Yang tidak jelas itu bagaimana? Ya, kalau saya punya tujuan, saya pengen sukses. Itu sebenarnya tujuannya nggak jelas, indikatornya nggak jelas. Tapi kalau kita mau jelas, indikatornya sederhana. Misalkan, saya mau meningkatkan penjualan 20 menit dalam 3 bulan. Nah, itu jelas indikatornya, 20% 3 bulan. Atau saya meluangkan waktu minimal 30 menit setiap malam untuk belajar. Nah, itu sebenarnya indikator untuk nanti saya sukses. Minimal waktu 30 menit. Terukur, realistis, bisa kita lakukan. Jadi jangan buat tujuan yang terlalu tinggi,
tanpa perencanaan, dan itu bisa membuat kita frustasi ataupun putus asa. Yang ketiga, belajarlah dari pengalaman orang lain. Mengamati kisah sukses memberi inspirasi, tapi mengamati kegagalan orang lain memberikan kita peta jalan untuk menghindari jebakan yang sama. Kita bisa melakukan melalui membaca buku, mengikuti seminar, ngobrol langsung dengan orang yang punya pengalaman tersebut, ya, pengalaman kegagalan tersebut. Sebuah pepatah, orang yang bijak belajar dari kesalahannya. Orang yang lebih bijak belajar dari kesalahan orang lain. Keempat, bangun support system. Support system adalah jaringan orang-orang yang siap mendukung secara emosi, moral, dan bahkan hal yang praktis. Ya. Ini bisa jadi adalah keluarga, teman dekat, mentor, atau komunitas. Dan support system ini berfungsi untuk menjadi pengingat kita, memberikan motivasi, membantu kita mencari solusi, dan mencegah kita untuk menyerah terlalu cepat. Silahkan teman-teman cari support systemnya siapa. Orang-orang teman kita, kalau ini adalah teman-teman baru, carilah teman-teman baru yang mendukung teman-teman, memberikan support, membangun teman-teman. Carilah. Baru kenal sekarang, nah, tapi ini bisa menjadi sebuah persahabatan, pertemanan yang dekat, dan itu bisa menjadi support system teman-teman. Kelima, jaga kesehatan fisik, mental, spiritual. Ada 3 ya ini, fisik, mental, spiritual. Fisik, makan bergizi, cukup tidur, olahraga teratur. Ya, kalau tubuh kita lemah itu biasanya akan membuat mental kita mudah drop. 2, mental, kelola stres, jaga pikiran kita supaya positif, hindari overthinking yang tidak produktif. Yang ketiga, spiritual, punya keyakinan, nilai hidup yang menjadi pegangan di saat sulit. Keseimbangan 3 aspek ini akan membuat teman-teman lebih tahan banting. Terima kenyataan kegagalan, bukan menyangkal. Mengakui kegagalan bukan berarti kita menyerah, tapi justru itu langkah pertama untuk bangkit. Banyak orang terjebak dengan cara menyangkal, sehingga proses pemulihan jadi lebih lama. Ingat ya, yang kita hadapi adalah peristiwa kegagalan. Jadi terimalah kenyataan kegagalan sebagai peristiwa, bukan diri kita. Cerita ke orang yang bisa dipercaya, kegagalan terasa lebih berat jika dipikul sendirian. Teman, mentor, keluarga bisa memberikan perspektif baru, dan mereka bisa memberikan dukungan emosional. Terkadang kita butuh didengar sebelum kita siap berpikir jernih. Evaluasilah apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki, analisis jujur dan spesifik, mungkin kesalahan strategi, mungkin kesalahan persiapan, atau mungkin faktor eksternal. Bedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Catat pembelajaran agar kita tidak jatuh di lubang yang sama. Lihatlah apa yang salah, perbaiki. Beri waktu untuk sembuh. Luka hati dan mental butuh waktu, sama seperti luka fisik. Jadi jangan terburu-buru terlihat baik-baik saja demi pencitraan. Waktu istirahat bisa mengembalikan energi dan kejernihan pikiran kita. Jadi beri waktu untuk sembuh. Lalu kemudian susun ulang strateginya, dari hasil evaluasi buat rencana baru dengan pendekatan yang lebih matang. Pertimbangkan alternatif yang belum pernah dicoba. Ingat ya, ubah prosesnya kalau ingin hasilnya berbeda. Jadi jangan melakukan proses yang sama, tapi ubah prosesnya sehingga hasilnya berbeda. Coba lagi dengan cara yang lebih cerdas, kembali melangkah, tapi dengan bekal pembelajaran, gunakan pola pikir growth mindset. Kegagalan itu latihan menuju keberhasilan. Setiap pencobaan ataupun kegagalan membuat kita semakin dekat dengan hasil yang diinginkan. Teman-teman, gagal itu peristiwa, sekali lagi bukan identitas. Kita bisa mengalami kegagalan, tapi kita bukanlah kegagalan itu sendiri. Saya ilustrasikan ini seperti pendakian menuju puncak. Bayangkan teman-teman, hidup kita itu seperti mendaki di sebuah gunung yang tinggi. Di puncaknya ada impian yang kita kejar. Kita sudah membawa bekal, sudah berlatih, sudah mempersiapkan diri, semangatnya luar biasa. Tapi di tengah jalan, kabut mulai turun, jalannya licin,
dan kemudian kita tergelincir. Lutut kita terluka, ransel kita kotor, sakit rasanya dan kita duduk terdiam. Dalam hati mungkin akan muncul suara kecil. Mungkin aku gak sanggup ya untuk sampai ke puncak. Mungkin ini sudah waktunya aku untuk berhenti. Lalu datang teman kita, teman pendakian kita berkata, hei, kalau kamu jatuh ya itu wajar. Aku juga pernah kok jatuh di titik ini. Istirahat dulu aja sebentar ya, nanti kita lanjutkan lagi. Nah, disinilah kuncinya. Terima kenyataan kegagalan. Jatuh itu fakta. Bukan untuk disangkal, bukan untuk ditutupi. Akui bahwa kamu jatuh. Jangan berpura-pura semuanya baik-baik saja atau menyalahkan gunungnya. Yang kedua, cerita ke orang yang bisa dipercaya. Biar ada yang menguatkan, mengingatkan kalau kita itu nggak sendirian. Mungkin teman pendakianmu akan berkata, ya santai, aku juga pernah jatuh di sini. Yuk istirahat sebentar. Ya, evaluasi, cek kenapa kamu jatuh. Lihat lagi apa yang bikin kita tergelincir. Sepatu kita kurang kenceng, terlalu terburu-buru jalannya, mungkin tali sepatumu lepas. Evaluasi. Dan beri waktu untuk sembuh. Kita nggak bisa langsung lari, berdiri, begitu ya, berjalan lagi, mungkin ada waktu untuk duduk. Ambil nafas, ngatur nafas, membiarkan lukanya itu mereda sakitnya. Duduk, minum air, atur nafas, biarkan lutut sedikit reda nyeri. Beri waktu untuk sembuh. Kemudian susun ulang strategi, ikat tali sepatu lebih kencang, pilih jalur yang lebih aman, atur langkah dengan ritme yang tepat, atur langkah hati-hati, pelan-pelan naik, nanti kita akan sampai ke puncak, sampai kepada tujuan. Karena kali ini kita sudah tahu titik mana yang licin dan bagaimana menghadapinya, lanjutkan pendakian itu dengan belajar dari titik di mana kamu tergelincir. Kegagalan itu seperti batu di jalur pendakian, ya bisa bikin kita tersandung, tapi itu bisa jadi pijakan untuk naik lebih tinggi. Jatuh di jalan menuju puncak, di jalan menuju tujuan, jatuh di jalan menuju impian, bukan berarti kamu gagal sampai ke puncak. Itu hanya bagian kecil dari cerita pendakianmu. Teman-teman, kapan kita harus meminta bantuan? Wajar kok kalau kita mencoba bertahan dan menghadapinya sendiri. Tapi ingat ya bahwa kita ini manusia, bukan robot. Kita semua pernah mengalami masa sulit, tapi ada saatnya kita tidak perlu berjuang sendiri. Saat kegagalan mulai membawa kita ke titik di mana hidup kita kok rasanya terlalu berat ya untuk dijalani. Ada kalanya hati dan pikiran kita itu penuh sekali, sampai rasanya seperti membawa ransel yang berat setiap hari. Rasa cemas itu menguasai jantungnya, berdebar tanpa alasan. Pikiran dipenuhi ketakutan, fokus hilang. Atau ketika makan, mulai kacau, tidur, nggak bisa tidur. Hanya sebentar saja nafsu makan, hilang sama sekali. Dan kita berupaya untuk melupakan masalah. Mungkin kita mengalami kondisi yang seperti itu. Dan yang terpenting, jika kita di sini ya, di pikiran mulai muncul bahwa hidupku sudah nggak berarti. Mulai menyakiti diri sendiri. Kalau beban itu membuat kita susah bernafas, susah tidur, kehilangan semangat, ingin mengakhiri hidup kita. Di saat itu jangan memaksakan diri untuk berjalan sendirian. Dan itu adalah langkah, ada tanda bagi kita untuk kita berhenti sebentar dan mengajak orang lain untuk jalan bareng dengan kita. Karena kadang langkah kecil untuk minta tolong itu justru akan menyelamatkan perjalanan panjang dari kehidupan kita. Ingat, meminta bantuan bukan tanda lemah. Justru itu langkah berani untuk pulih. Tanda kita cukup berani untuk menjaga diri kita sendiri. Menyapa konselor di kampus, bercerita kepada kakak angkatan, kakak rohani, bertemu dengan wali studi, menghubungi sahabat yang peduli, itu bisa menjadi lampu pertama. Menghubungi mereka bisa menjadi lampu pertama yang menuntun kita kembali ke jalan terang, menuntun kita kembali menemukan cahaya. Teman-teman,
saya mau katakan bahwa hidup kita itu tidak selalu mulus. Ada kalanya kita jatuh, bahkan mungkin jatuh berkali-kali. Gagal itu tidak memalukan. Yang memalukan itu kalau kita jatuh, terus pura-pura nggak jatuh, padahal semua orang lihat. Jadi jangan gengsi untuk bangkit lagi. Gagal itu seperti sambal, makan sambal. Pedesnya bikin nangis, tapi kalau kita tahan, lama-lama lidah kita itu akan jadi kuat. Ya. Gagal itu bukan titik akhir. Bayangkan seperti benih. Ya, kalau benih ditanam, mesti ditanam itu di tanah yang gelap. Dia harus terkubur dulu sebelum dia bisa tumbuh. Kadang kegagalan itu seperti kita terasa di dalam kegelapan terus-menerus. Ya. Gelap semua. Tapi justru di sanalah Tuhan sedang bekerja, mempersiapkan kita untuk bertumbuh dan berbuah. Kegagalan adalah bagian dari hidup kita yang bisa kita kelola, bukan kita takuti. Kita tidak sendiri, ada keluarga, sahabat, nanti ada dosen wali, ada mentor, dan yang terpenting Tuhan yang selalu memegang tangan kita. Dia sering memakai kegagalan untuk membentuk karakter, menguatkan iman kita, menyiapkan kita untuk menghadapi hal-hal besar di depan. Jadi setiap kali jatuh, ingatlah, itu bukan cerita akhir. Tuhan belum selesai menulis bab berikutnya dalam hidup kita. Orang hebat bukan yang tak pernah gagal, tapi yang selalu belajar dari kegagalan. Senyumlah pada kegagalanmu, karena suatu hari nanti kamu akan melihat kembali dan berkata, ternyata ini langkah pertama untuk menuju keberhasilan. Mulai hari ini, teman-teman, mari kita melangkah dengan keyakinan baru, semangat baru, punya hati yang berpengharapan, selamat menatap hari esok dengan senyum yang lebar, langkah yang lebih mantap dan iman yang lebih teguh. Karena masa depan yang Tuhan siapkan selalu lebih indah dari masa lalu kita. Terima kasih.